Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Langsung saja, saya dari kelompok 6 pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam yang akan menerangkan sedikit tentang penilaian berbasis kelas dalam pembelajaran SKI. Sebelumnya saya akan dibantu oleh teman saya, yakni Mbak Anjani Fahudi dan Mbak Sifaun Nadiro, dan nama saya yakni Fatwa Nur Ashab Islahuddin. Dan langsung saja, saya akan membahas tentang pengertian penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas merupakan prinsip sasaran yang akurat dan konsisten tentang kompetensi atau hasil belajar siswa serta pernyataan yang jelas mengenai perkembangan dan kemajuan siswa. Maksudnya adalah penilaian berbasis kelas dapat menggambarkan kompetensi, keterampilan, dan kemajuan siswa selama di kelas. Dan selanjutnya yakni mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam merupakan sebuah peristiwa yang tidak sekedar terjadinya peristiwa, tetapi juga memberikan interpretasi atas peristiwa yang terjadi dengan melihat kepada hukum sebab akibat. Dengan adanya interpretasi ini, maka sejarah sangat terbuka apabila diketemukan adanya bukti-bukti, sehingga sebagai peserta didik sangat dibutuhkan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi pada zaman seorang guru pada zaman Nabi Muhammad ataupun sahabatnya. Maka dari itu, sebagai seorang guru sebaiknya kita memberikan metode dan penilaian, yaitu sebuah kegiatan evaluasi dari hasil proses belajar mengajar SKI yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengetahui perkembangannya dalam belajar SKI. Sistem penilaian pembelajaran SKI yaitu terdapat dua macam, yaitu penilaian acuan normatif atau disingkat dengan PAN, dan penilaian acuan patokan atau disingkat dengan PAP. Ya, itu saja dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh mbak-mbak yang selanjutnya, yakni mbak-mbak yang telah membantu saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi tentang prinsip penilaian berbasis kelas yang terdiri dari 8 macam. Yang pertama yaitu motivasi, yang kedua validitas, yang ketiga adil, yang keempat yaitu terbuka, kelima berkesinambungan, yang keenam yaitu bermakna, ketujuh menyeluruh, kedelapan edukatif. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi merupakan sebuah dorongan yang dilakukan oleh pendidik agar proses pembelajaran bisa menyenangkan dan bisa maksimum dalam melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu validitas. Validitas merupakan kualitas yang menunjukkan hubungan antara suatu pengukuran dengan tujuan, kriteria, atau tingkah laku. Yang ketiga adil. Sebagai seorang pendidik kita harus adil, tidak boleh menyembunyikan atau tidak boleh membeda-bedakan antara murid satu sama lain, dikarenakan latar belakang, agama, ras, ataupun budaya. Yang keempat yaitu terbuka. Terbuka yaitu yang dimaksudkan sebagai seorang pendidik kita tidak boleh menutup-nutupi perkembangan peserta didik dalam penilaiannya, sehingga kita harus terbuka agar bisa mengetahui kompetensi apa saja yang kekurangan atau kelebihan peserta didik. Yang kelima yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan yaitu penilaian berbasis kelas yang dilakukan secara berencana, bertahap, dan terus-menerus untuk memperoleh tentang perkembangan peserta didik. Yang keenam yaitu bermakna.
Penilaian berbasis kelas diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak sehingga jadi memiliki makna sendiri-sendiri dalam peserta didik ataupun wali murid ataupun gurunya. Yang ketujuh yaitu menyeluruh. Menyeluruh yaitu memiliki prinsip yang menyeluruh, yang berarti penilaian meliputi semua aspek-aspek kepribadian manusia. Jadi tidak hanya sekedar teori, tapi tingkah laku, kepribadian peserta didik juga. Yang kedelapan yaitu edukatif. Edukatif yaitu penilaian yang penghargaan bagi peserta didik yang memiliki prestasi sehingga memiliki sumbangan positif kepada pencapaian hasil belajar dan bisa meningkatkan peserta didik dalam proses belajar mengajarnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian berbasis kelas, terdiri dari 7 macam. Yang pertama yaitu tes tulis, yang kedua tes perbuatan, yang ketiga yaitu pemberian tugas, keempat yaitu penilaian produk, kelima penilaian sikap, keenam penilaian proyek, ketujuh yaitu penilaian portofolio. Penilaian tes tertulis yaitu dengan cara alat penilaian berbasis kelas yang dalam penyajiannya bentuk tulis, seperti contohnya yaitu alat soal ganda, soal uraian ataupun sebagainya. Tes perbuatan yaitu sikap yang dilakukan atau perbuatan siswa yang harus dinilai oleh pendidik. Yang ketiga yaitu pemberian tugas. Pemberian tugas yaitu yang dilakukan mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran dengan kemampuan seperti yang sesuai dengan kelasnya masing-masing, kompetensinya gimana. Yang keempat yaitu penilaian proyek. Penilaian berbasis kelas terhadap tugas yang harus diselesaikan dan waktu tertentu. Penilaian proyek biasanya dilakukan dalam setiap kelompok yang diberikan tugas, kemudian dengan dijadwalkan deadline-nya, sehingga mengetahui pengetahuan apa saja yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kelima yaitu penilaian produk. Penilaian hasil kerja peserta didik tentang penguasaan keterampilan peserta didik dan membuat suatu produk dalam meningkatkan kualitas hasil kerja peserta didik. Yang keenam yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap yaitu penilaian yang dilakukan oleh peserta didik dalam penilaian dalam waktu pembelajaran, seperti sikap kepada guru, sikap ketika proses belajar mengajar, ataupun sikap yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Yang ketujuh yaitu penilaian portofolio. Portofolio itu menilai karya-karya peserta didik berkaitan dengan mata pelajaran. Oke, selanjutnya penilaian berbasis kelas dalam pembelajaran SKI. Penilaian berbasis kelas dalam pembelajaran SKI yang harus dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir, perilaku, ataupun minat peserta didik, sehingga bisa mengembangkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian berbasis kelas yang cocok dalam pembelajaran SKI yaitu tes tulis, tes perbuatan, pemberian tugas, penilaian sikap, dan penilaian proyek dalam setiap kelompok ataupun individu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.